Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Wulandari. Dengan akhir NPM 24, saya dari program studi D4 Akuntansi Keuangan 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari akuntansi keuangan. Halo semuanya, kenalin nama aku Tina Cynthia. Aku dari program studi D4 Akuntansi Keuangan dengan akhiran NPM 16. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan adalah proses pencatatan, pengakuan, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan atau individu berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Penyajiannya pada akhirnya memunculkan dua pajak penghasilan dalam perhitungan laba rugi yang diatur dalam PSAK 212 pajak penghasilan, yaitu yang pertama, pajak kini, kewajiban pajak yang harus dibayar. Yang kedua, pajak tangguhan atau perhitungan pajak akibat perbedaan sementara pendapatan dan beban menurut pajak dan akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari akuntansi pajak penghasilan. Tujuan akuntansi pajak penghasilan yang pertama menghitung pajak penghasilan terutang, yaitu menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu. Yang kedua, mencatat transaksi pajak, yaitu mencatat transaksi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, mengatur kewajiban pajak, yaitu mengatur kewajiban pajak perusahaan atau individu sesuai dengan peraturan pajak. Perhitungan laba rugi didasarkan atas kerangka dasar penyusunan laporan keuangan dan PSAK nomor 1 laporan keuangan merupakan pendapatan dikurangi beban yang menghasilkan laba atau rugi. Jika terjadi laba, maka entitas wajib membayar pajak. Permasalahannya adalah pajak yang dihitung berdasarkan laba menurut Undang-Undang Pajak, yaitu laba fiskal bukan laba akuntansi, di mana perhitungan laba fiskal sering berbeda dengan laba menurut akuntansi. Permasalahannya berikut. Setelah laba fiskal dihitung, maka pajak penghasilan disajikan dalam laba rugi mengurangi laba sebelum pajak. Dalam hal ini terjadi perbedaan, yaitu laba sebelum pajak menurut akuntansi, sedangkan pajak penghasilan yang disajikan menurut fiskal. Jika pajak penghasilan yang disajikan berdasarkan perhitungan laba akuntansi, maka pajak tersebut tidak memiliki substansi ekonomi karena tidak mencerminkan pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan beberapa cuplikan dari pembelajaran akuntansi keuangan 2, materi akuntansi pajak penghasilan. Rekonsiliasi pajak, ya, rekonsiliasi fiskal namanya. Rekonsiliasi fiskal ini, ya. Nah, di PPH itu sebagai jembatan untuk melalui koreksi fiskal. Namun laba komersial itu laba yang disajikan oleh entitas perusahaan yang belum tersentuh oleh rekonsiliasi fiskal. Ya, bisa diterima? Ya. Nah, di PPH itu sebagai jembatan untuk membuat laporan fiskal. Contoh misalnya dibiayakan, mana yang tidak bisa dibiayakan. Nah, kalau kita tidak menguasai undang-undang PPH, khususnya undang-undang piutang setahun itu ada 50 miliar. Kayaknya enggak, ketagih 1 miliar nih. Maka 1% 1 miliar per 1 miliar per 50 itulah merupakan allowance atau penyisian piutang yang tidak dapat tagih. Nah, investasi pada suatu olahraga, teman-teman bisa baca. Nah, sewa juga harus dicatat sebagai sewa biasa, ya, sewa. Nah, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa hunian atau finance lease. Salah, saya bersedia dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu sudah diikat. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan laundry, toko-toko kecil yang tidak punya NPWP dan tidak melaporkan pajaknya? Memang kita ini kan berdasarkan ketentuan adalah self assessment ya, self assessment. Jadi artinya kita menganut self assessment.